Shalom Amanginang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam Renungan Carpe Diem pada hari ini Jumat 29 April 2022. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 724 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amanginang yang terkasih, apakah kita pernah memperhatikan seorang ibu yang sedang memasak dan memotong-motong sayuran atau daging? Ketika seorang ibu memotong-motong sayuran, maka gerakan pisaunya berbeda ketika sedang memotong-motong daging. Akan menjadi aneh jika memotong-motong sayuran, gerakan pisau dan raut wajahnya ibu tersebut seperti memotong-motong daging. Dari sini, kita bisa melihat bukti sederhana bagaimana seorang ibu tadi melakukannya, apakah dia lakukan itu dengan kasih atau tidak. Amanginang yang terkasih, konteks bacaan kita hari ini berada di kota Korintus. Korintus merupakan salah satu kota yang paling tua dan paling terkemuka di Yunani kuno. Terletak kira-kira 5 km di sebelah barat dayanya kota Korintus modern. Merupakan kota perdagangan yang sangat maju dengan pengaruh budaya dan agama-agama yang sangat kuat, sehingga bisa dibayangkan betapa sulitnya melakukan ajaran tentang kasih. 1 Korintus 16 ayat 14 ini mengatakan, lakukan segalanya dengan kasih. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai anak-anak Allah diperintahkan harus hidup dengan kasih. Jelas, ini merupakan kalimat-kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati. Kasih sejati hanya bisa timbul ketika menyadari betapa Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi.
ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang kita lakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Biarlah kasih Tuhan selalu terpancar dalam hidup kita. Karena kalau orang yang hidup di dalam kasih, hidupnya penuh dengan sukacita, dia akan sepertinya awet muda dalam menjalani kehidupannya, karena senyumnya terpancar di wajahnya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Dia akan lebih banyak cemberut dan wajahnya akan cepat keriput. Intinya adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kasih. Alangkah indahnya kalau kita semua melakukan tugas dan pekerjaan kita didasarkan oleh kasih Tuhan Yesus. Pasti akan terasa sukacita dan damai sejahtera di hati. Dan menjadi pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak? Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon ya Tuhan, Tuhan berikan kami hati untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih Kristus. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami boleh mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan, apapun aktivitas kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami selalu kekuatan dan perlindungan yang daripada-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.